Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi kita di acara obrolan rakyat. Nah, sahabat sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita kehadiran tamu kita di obrolan rakyat ini Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Bang Aizan Dahlan SH.MH. Ketemu lagi, selamat malam. Magister Hukum, ya. Nggak usah terlalu banyak. Dan beliau ini memang adalah konsennya di buruh, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Beliau sangat konsen dengan pekerja. Alhamdulillah beliau sudah hadir dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan pendapat berkaitan dengan isu yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, Bung Tri. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Beliau adalah THL, tenaga harian lepas, yang kemudian kemarin kita bahas yang dipecat oleh Pemda Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini di Satpol PP Provinsi Bengkulu. Dan yang ingin kita bahas kali ini adalah kenapa menarik, dan dari sisi tanggapan dari serikat pekerja, ada orang yang berkinerja baik tapi kemudian dipecat, tapi ada juga yang oknum yang tidak berkinerja baik, malas, tapi kemudian dipertahankan. Nah, ini akan kita bahas bersama. Yang pertama saya ingin langsung memberikan kepada Bung Tri dulu untuk kemudian menyampaikan, mereview ulang lagi berkaitan dengan kondisi Satpol PP di Provinsi Bengkulu berkaitan dengan, kita sangkutkan dengan pemecatan ini. Silakan Bung Tri. Dia bekerja berapa lama? Nah ya, bekerja berapa lama, menceritakan ya. Mereview ulang lagi. Sedikit aja. Saya bekerja di sini Di Satpol PP kan? itu 6 tahun. Provinsi Nah, ini Bengkulu. saya mewakili daripada teman-teman saya. Berapa orang? 15 orang itu. Ada yang 15 tahun, ada yang 9 tahun, dan ada juga yang sama dengan saya, 6 tahun ya. Ada yang 15 tahun. Ada yang 15 tahun. Nah, di sini yang membuat kami kecewa itu, dan akan kami beritahukan kepada publik, sistem pemerintahan yang ada di Bengkulu ini sangat-sangat mengecewakan. Yang selama ini dianggap cukup baik. Nah, ini kami ceritakan berdasarkan fakta dan kenyataan yang kami alami. Pada minggu kemarin kita review itu ya. Kita dialog ya. Ya itu waktu kan yang lalu ya. kami disuruh masuk dulu itu. Sedangkan di surat pemecatan itu tanggal 1 Maret. Tapi kami masih disuruh masuk. Masih disuruh masuk. Sampai tanggal 17 Maret itu kami dapat surat Itu yang evaluasi. yang becatnya langsung gubernur atau OPD-nya? OPD. Itu dari OPD. OPD kemudian ditembuskan ke gubernur, BKD, Dan lain-lain. dan lain-lain ya. Nah, di sini yang membuat kami kecewa itu ada beberapa orang yang kinerjanya kurang bagus, malas-malasan, mungkin jarang masuk juga. Itu masih dipertahankan sampai saat ini. Di mana keadilannya gitu. Di mana letak keadilan ini kan? Banyak yang Banyak yang seperti itu, bukan 1-2 orang saja kan. Malahan kadang-kadang dia cuma nerima gaji aja, absen aja. absen aja, nerima gaji. Intinya kinerjanya kurang baik lah. Nah, ya kinerja kurang baik. Dan bisa dipertanggungjawabkan oleh itu ya. Kalau seandainya dipanggil Bisa dipertanggungjawabkan. misalkan DPR misalkan seperti itu ya. Siap. Bahkan bukan saya saja, teman-teman saya yang lain bisa juga mereka memberikan pernyataan yang sama seperti saya kan. Nah, di sini kan saya mewakili teman-teman yang lain karena tidak bisa hadir kan. Nah, jadi saya mewakili lah kan. Ya di mana lah letak. Dan orang yang dipecat 14 orang rekan Anda itu juga ada yang sudah 15 tahun itu, mereka juga kinerjanya lebih bagus daripada orang yang masih dipertahankan, beberapa orang yang dipertahankan itu kan. Jelas, rajin mereka itu, rombongan mereka itu. Dan sampai saat ini mereka itu masih berharap ingin kembali lagi ke Satpol itu kan, ditarik kembali kerja di situ kan. Nah, cuman kita kan harus legowo. Mudah-mudahan banyak rezeki lain di luar yang lebih besar daripada di kantor Satpol PP kan. Tapi pola Cuman seperti pola itu yang tidak evaluasinya ini yang tidak adil bagi kami kan. Kalau memang dievaluasi, evaluasi semua. Tidak usah ada unsur sanak si A, sanak si B kan. Kalau memang dievaluasi, evaluasi semua. Kalau memang kinerja kami tidak baik, oke, kami terima konsekuensinya. Memang kinerja kami tidak baik. dan itu evaluasi terbuka ya. Terbuka dalam artian Evaluasi itu tertutup. Tiba-tiba kami dapat surat tanggal 17 Maret. Waktu itu saya kan 2020. 2021. dan maksud saya Tri, evaluasi, kalau memang mau evaluasi ditantang semuanya, dievaluasi secara terbuka, berapa hari dia kemudian kinerjanya dan lain sebagainya, harus seperti itu mestinya. Iya, kan? harus seperti itu.
Dan juga sebagai ketua KSPSI ataupun sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang hukum melihat persoalan ini di tengah masa pandemi dan juga pernyataan dari Pak Gubernur kita bahwa berkaitan dengan THL itu tidak ada pemecatan. Nah, faktanya ada pemecatan oleh SKPD-nya. Seperti apa Bang Aizan? Pertama itu kan soal pekerjaan ini kan bukan urusan pandemi atau tidak pandemi. Jadi mau masa seperti apapun, tapi pekerjaan tetaplah pekerjaan. Soal memprihatinkan itu, ya inilah sebenarnya kenyataannya. Tapi ini fakta itu, fakta testimoni asli dari orangnya langsung. Bukan direkayasa dari orangnya langsung. Nah, yang pertama itu di pemerintah ini kalau orang membutuhkan tenaga, ya, itu pasti masih banyak kekurangannya di pemerintah itu. Jadi dia butuh merekrut orang. Ya. Butuh merekrut orang. Orang direkrut ini berarti tenaganya dibutuhkan di setiap sektor yang kata dia tadi di OPD itu. Ya kan? Nah, dari situ harus dilihat dulu mereka mampu atau nggak membayar. Nggak mungkin orang nggak dibayar. Kan? Kenapa dia merekrut? Uang ada tersedia dan itu mungkin sudah disetujui oleh kawan-kawan kita di DPR untuk anggaran mereka yang sekian banyak. Kita tidak tahu berapa jumlah yang di yang di pos anggarannya. Iya, yang direkrut sehingga anggarannya keluar. Ini kan bukan duit pribadi, ini kan duit negara, yang dibayar untuk warga negara. Ya, bukan uang pradinas, bukan uang kepala OPD. Kalau uang mereka, ya segampang-gampang itulah ini negara sebagai warga negara. Sebagai warga negara tentunya ada soal-soal etika negara. Betul. Jadi tidak bisa seenak perutnya aja orang diambil kemudian dibuang. Emangnya duit dia. Duit negara itu harus dipertanggungjawabkan. Kenapa dia merekrut? Perjanjiannya seperti apa? Tentunya perjanjiannya harus menghormati etika-etika perjanjian. Etika perjanjian. Ya. Bukan menyampingkan etika-etika perjanjian sebagaimana dalam undang-undang. Undang-undang itu jadi pedoman, bukan dikesampingkan. Kira-kira seperti itu. Nah, bertitik tolak dari ini kemarin. Kita tahu di era Rohidin di periode kedua dia kan mau membuat sistem pemerintah yang baik, good government dan segala macam. Bagaimana janji-janji kampanye kemarin ingin menghormati hak-hak warga negara, mungkin seperti itu kemarin kan ada soal pajak ini gratis, ini harus ditata dengan baik, dikelola dengan baik. Nah, dia kan orang berpendidikan, orang yang terpelajar. Orang yang terpelajar tentunya harus beretika dengan baik, karena dia yang bertanggung jawab untuk di semua lini OPD yang ada di provinsi ini. Evaluasi jajarannya. Iya. Nah, ini dari konflik mereka kemarin, mereka sebagai info yang kita dapat dari berbagai informasi media, berbagai sumber, bahwa kemarin itu gubernur sudah membuat sikap pernyataan tidak ada pemecatan. Kenegarawan dia kan. Istilahnya itu melindungi warga negara seperti mereka yang bekerja, tidak ada pecat-memecat dan segala macam. Buktinya ternyata ada pemecatan. Nah, itu harus diklarifikasi. Dan surat itu Bang ditembuskan ke dia, Bang. Surat pemecatan itu. Iya, sampai kini klarifikasi tidak ada. Jadi Abang menunggu klarifikasi itu sebetulnya, Bang? Sebenarnya tidak perlu ditunggu-tunggu lagi, harusnya dia sendiri yang sudah, jangan sampai beretika seperti itu orang tidak bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu penting buat dia, harus diklarifikasi itu. Nah, di mereka ini saya coba membalikkan lagi ke soal ketenagakerjaan. Di sistem ketenagakerjaan aja menghormati hak-hak pekerja dengan pemberi kerja. Misalnya antara perusahaan dengan karyawan. Itulah dituangkan di dalam peraturan perusahaan, perjanjian kontrak dan segala macam. Itu ya harus sehat perjanjian kontraknya. Kalau orang misalnya gaji disesuaikan dengan upah yang sudah ditetapkan, maksud saya honornya, upahnya ya, gaji ya, upahnya disesuaikan. Kemudian ada cuti, ada soal menghormati dia misalnya sakit, haid dan segala macam, melahirkan. Jadi penghormatan itu luar biasa di tenaga kerja. Yang saya aneh di pemerintah malah nggak menghormati seperti itu. Ya, artinya ada suatu hal yang berbanding terbalik. Artinya mestinya pemerintah itu memberi teladan kepada perusahaan, tapi ini sebaliknya perusahaan kemudian memberi teladan, pemerintahnya tidak mencontoh itu ya Bang ya? Saya tidak melihat mengeneralisir pemerintah dalam arti umum. Ini pemerintah Provinsi Bengkulu aja. Yang kejadian ini maksudnya? Kejadian ini.
Jadi itu mungkin di tempat lain mungkin lebih bagus. Nah persoalannya sekarang itu. Tempat lain kita bahas kapan-kapan lah kalau ada waktu. Maksudnya belajarlah dari dari sistem pemerintahan yang baik. Mereka kan sering berhadapan dengan Mendagri, selalu ketemu dengan kementerian. Nantinya kan situ kan tempat belajar. Jadi jangan menganggap orang itu memperlakukan orang itu sekedar perut lah bahasanya ya. Sekarang ini begini, di kita ini kan, di sistem ketenagakerjaan kita ini, di samping ada penghormatan terhadap pekerja, kalaupun mereka ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalau bahasa orang force majeure gitu, hal yang tidak diinginkan. Walaupun mereka ini bang tidak ada pelanggaran. Sebentar dulu ya. Itu kau salah itu ini. Salah. Jadi, nah ada penghormatan. Ya. Pertama misalnya dia dirumahkan, ada soal misalnya di PHK, ada persoalan perusahaannya pilot, udah nggak mampu lagi membayar dan segala macam lah. Penghormatan kepada karyawannya ada. Betul, pesangon. Artinya nggak bisa ngambil kemudian dilempar di tengah jalan gitu, kemudian tendang lagi kan. Nah nggak seperti itu. Jadi mereka ini kalau saya melihatnya di kasus ini apa namanya THL ini ya. Tenaga harian lepas ini seharusnya tidak sedemikian perilaku pemerintah terhadap mereka. Yang pertama, kalaulah mereka ini memang tidak dibutuhkan atau masih dibutuhkan, pasti ada evaluasi kinerja. Kecuali kalau honorer memang dihapus, nggak boleh lagi honorer, mungkin ya nggak bisa buat apa-apa lagi. Kalau ini kan mereka tidak dipakai lagi, cuman yang lain-lain berbondong-bondong masuk. Nah jangan-jangan kan yang masuk ini kan ada pasti bertanda tanya lah mereka. Kan? Nah, jangan sampai ada wanyo, ada donyo di situ kan, atau ada sesuatu, ada dugaan sesuatu. Misal seperti itu. Nah mereka ini sudah dibuang, sudah pesangon. Dalam arti kalau kita di tenaga kerja ya pesangon tidak diberikan. Apa namanya itu gaji mungkin 1 bulan ini nggak dibayar nggak gaji? 2 bulan dibayar. 2 bulan kemarin sudah. Yang nggak dibayar kapannya tuh? Yang waktu kami disuruh masuk lagi itu kan nggak tahu. Nggak, waktu pas kau diamputasi itu sudah dibayar. Itu sudah dibayar. Sudah dibayar. Sudah dibayar. Cuman kontrakmu belum habis kan seperti itu kan? Ya. Kontraknya belum habis dan bahkan belum dapat malah. Belum diberikan malah. Gaji sudah dikasih. Lah, kontrak belum diberikan artinya. Kontrak jadi, belum diberikan. Ini, ya, silakan. Coba. Begitu kelang kami 2 minggu sudah dipecat. Nah, itu yang lain-lain tanda tangan SK. Enggak, SK-mu berakhir kapan sebenarnya? Sebenarnya 1 Januari sampai 31 Desember. Desember 2021. Harusnya kan. Nah, cuman SK-nya pun belum diberikan, tapi sudah kerja. Itu. SK belum diberikan? Ya. SK-nya tetap bekerja tapi dievaluasi. Ya, bahasanya seperti itu kemarin. SK-nya belum diberikan kan? Belum diberikan. Nah, cuman itu. kelang kami 2 minggu diberhentikan. Nah, itu orang tanda tangan SK. Cuman gaji kami bulan 1 sama bulan 2 itu sudah terima. Cuman dirapel. Ya, bulan Januari, Februari ya, sudah terima. Kan tapi bekerja 2 bulan ini. Negara SK-nya belum diberikan. Negara itu uang negara yang dibayar ke mereka yang melalui APBD ya mereka ini kan. Nah berarti pertanggungjawabannya secara administratif itu sudah ada karena mereka dibayar. Itu satu catatannya kan. Kalau secara administratif tidak ada, mereka dibayar judulnya enggak apa itu kan, itu perlu dipertanyakan secara administratif. Artinya kita berpendapat positif aja sekarang ini bahwa mereka ini dibayar 2 bulan. Walaupun katanya SK nggak diterima, berarti mereka diperpanjang kontraknya tetap berjalan, ya kan? Nah, berbalik dari itu tadi, mereka ini harus dihormati soal kehilangan pekerjaannya. Dihormati apa? Karena mereka punya anak istri, mungkin punya kredit tanggungan untuk makan besok dan segala macam. Apalagi masa pandemi. Mungkin motor kredit, misal ini kan. Atau ada rumah kredit, puluhan anak sekolah dan segala macam. Diamputasi jangan begitu. Dan tanpa peringatan, tanpa evaluasi, itu sangat menzolimi. Malah yang kemarin yang dialog kemarin itu istrinya lagi hamil. Dikena kondisi seperti itu kan. Siapa yang mau tanggung jawab? Ya tanggung jawab lah OPD-nya itu. Bagaimana orang mau hamil, mau melahirkan dan segala macam. Nah, artinya saya mengimbau sekarang ini kepada siapa namanya itu Rohidin sebagai gubernur, ya kan? Evaluasikan lagi, tolong pikirkan mereka ini. Kalau memang ada peluang untuk mereka masih mau bekerja, ya kerjakan. Karena ini
suatu hal yang sangat menyedihkan. Pendidikan, ya. Jadi memalukan pemerintahan. Karena pemerintah yang baik itu tidaklah seperti ini. Harus beretika, harus bercara, harus dievaluasi. Kalau mereka mungkin bolos dan segala macam, silakan, ini kan uang negara. Uang negara, mereka warga negara. Mereka bekerja karena memang butuh. Kalau nggak butuh nggak mau orang honor itu sih. Apalagi uang negara dan mereka ini berkinerja baik dibandingkan dengan beberapa oknum yang malah coba aja masa. misalnya kita, karena mereka yang di Satpol PP kena, ada yang 15 tahun, berarti harapannya sangat tinggi untuk mengabdi kepada negara, mengabdi kepada pemerintah kayak mereka ini kan. Mudah-mudahan nanti 6 tahun, ya. harapannya kalau bisa diangkat dan segala macam. Ternyata ini pilu jadinya kan. Pilu menyedihkan. Istilahnya itu sayang dia laki-laki, yang kalau perempuan mungkin sudah nangis-nangis ya. Iya. Duitnya nggak dibayar. Kita harus segar lagi. Baik, itu luar biasa sekali Bang Aizan. Nah, mungkin Bung Tri juga bisa menambahkan lagi berkaitan dengan harapan dari kawan-kawan dan juga termasuk sikap dari gubernur yang sampai saat ini sebetulnya kita masih sama dengan Bang Aizan tadi masih menunggu klarifikasi dari gubernur yang katanya tidak ada pemecatan itu. Tapi faktanya kepala Satpol PP itu memecat. Nah, mungkin bagaimana Bung Tri? Sejauh ini belum ada dihubungi dari pihak Pemda provinsi. Ya, kalau menurut saya, klarifikasi saya ya, kalau emang tidak ada pemecatan, seharusnya Pak Rohidin sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu tidak usah menyuarakan di berita bahwa tidak akan ada pemecatan THL. Tidak ada pemecatan. Ya, tapi pada kenyataannya faktanya dipecat. Itu kan berarti kan tidak sesuai perkataan daripada Bapak Gubernur. Bung Tri juga menunggu klarifikasi ya dari. Ya, jelas saya menunggu. Kawan-kawan yang lain juga jelas menunggu kan. Ya, maksudnya apa kan klarifikasi beliau berkata tidak akan ada pemecatan, tidak ada pemecatan. Tidak ada pemecatan, tapi bahwasanya ada pemecatan. Baik. Baik kan kecewa kita kan. Kecewa ya. Artinya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Iya. Maksudnya begini. Jadi kalau saya melihat tipe pemerintah yang sekarang ya, kalau melihat ya ininya, mudah-mudahan itu sesuai dengan namanya itu kemauan dia untuk membuat pemerintah yang bagus, yang paling tidaknya dinilai baik lah di mata nasional Bengkulu ini kan. Nah mudah-mudahan Rohidin, kalau saya melihatnya dia sebagai gubernur harus berpikir ulang dari pernyataan dia itu. Kalau saya jadi dia, apa yang sudah saya sampaikan tidak ada pembacaan itu saya terus terang aja pasti saya klarifikasi dan memang saya tidak pecat karena itu sudah keluar dari mulut. Aturan bicara itu bicara apa yang dia bicarakan itu pasti diikuti orang. Nah, kemudian yang kedua, saya belum melihat di pemecatannya mereka ini itu suara dari DPR. Ya, DPR ya. Bagaimana Bang Aizan? Nah, kalau saya melihat di DPR itu kan ada komisi-komisinya lah di bidang tenaga kerjaan seperti ini. Karena mereka ini barang tanggung tergantung dari satu sisi undang-undang ASN tidak masuk, di satu sisi undang-undang ketenagakerjaan kecil ya. Tidak bisa juga. Jadi DPR harus mencari solusi. DPR harus mencari solusi sebagai dari memanggil pihak-pihak perwakilan dari masyarakat. Iya, karena ini tidak bisa dibiarkan karena mereka juga kan suara-suara mereka juga terlepas mereka milih siapa di situ. Jadi paling tidak harus ada klarifikasi, memanggil mereka ini untuk mencari solusi dengan pihak pemerintah. Itu segera harus dilakukan. Oh, jadi memanggil 15 orang ini ataupun yang lainnya. Bila perlu semuanya. Dan juga memanggil pihak terkait, baik itu gubernur ataupun kepala Satpol PP dan lain sebagainya. Karena ini keluhan mereka, keluhan rakyat yang disampaikan ke kita. Seharusnya keluhan rakyat yang disampaikan ini ditangkap oleh DPR untuk memanggil. Jadi ada responsif, istilahnya itu bidang pengawasan dia. Jadi abang juga menunggu kinerja DPR bang ya? Ya pasti. Jadi artinya kan kalau saya lihat DPR provinsi itu sampai sekarang itu belum ada solusi, belum ada statement dia, solusinya seperti apa. Belum melihat bahwa ini masalah periuk nasi orang banyak. Harusnya kan itu karena ratusan di antaranya ada mereka yang 15 belum di tempat OPD yang lain. Harusnya itu menjadi perhatian khusus ke dan mestinya bang DPR itu membuka posko korban dari pemecatan atau
ataupun tidak memperpanjang kontrak Ya. sampai lebih itu membuka posko untuk pelaporan. Nggak perlu lagi posko-posko itu, Ya. di kantor DPR sudah besar itu posko lah Artinya namanya. datang ke sana ya, mengumpulkan lah bahasanya kan. Yang penting sekarang ini ke depannya ini dari kasus ini, belajar dari kasus ini, mudah-mudahan ini ada solusinya terhadap mereka ini. Dalam membuat format perjanjian itu harus mengedepankan kepentingan kedua belah pihak. Artinya tidak bisa apa namanya itu semena-mena. bukan menyampingkan undang-undang perikatan, misalnya undang-undang perdataan, undang-undang perjanjian, undang-undang kontrak, banyak sekali di situ. Sehingga apa namanya hak pekerja. Iya, sehingga inilah namanya pemerintah yang baik. Good governance itu seperti itu. Baik. Soal perjanjian harus memikirkan kedua belah pihak, tidak semena-mena ya kan. Kalau orang misalnya tidak dikerjakan lagi, harus ada penghargaan terhadap mereka. Karena itu berkaca kepada di kita di undang-undang ketenagakerjaan. Jadi tidak segampang itu setiap perusahaan tuh mau melepaskan orang, harus dihargai pekerjaan dia. Kemudian mereka perlu ditanya juga, ada nggak waktu itu jaminan ininya BPJS ketenagakerjaan, kesehatannya mungkin jalan, ketenagakerjaannya, karena itulah sebenarnya untuk hari tua mereka. Ada nggak? Itu dibayar nggak? BPJS ini ada kawan, nah kami urus ke BPJS ketenagakerjaan, itu tidak bisa diurus, Pak. Tidak bisa. Apa alasannya? Tidak bisa dicairkan juga. Alasannya kami sudah tidak bekerja situ lagi. Dan juga kalau kita tidak buat konten seperti ini, mungkin Bukan dingin-dingin saja kan, Tidak ada- masyarakat tidak tidak akan ada- tahu, publik tidak akan ada tahu. dan juga kawan-kawan yang lain tidak berani mungkin kan. Jadi, Baik. enggak, saya sebenarnya yang masalah jaminan mereka nih di asuransinya dan segala macam, itu kan karena mereka digaji, dibayar, harusnya itu diformat sedemikian rupa untuk jaminan sewaktu-waktu Baik. mereka ini bisanya kehilangan pekerjaan. Itu idealnya Bang, tapi ini kan kondisi tidak ideal. Nah, Nah, siapa tahu itu ada, maksud saya kalau itu ada kan bisa diklaim. Jaminan apanya itu hari tua di HT Baik. namanya. itu apalagi itu terlalu jauh Bang. Yang penting sekarang ini adalah Nggak jauh, itu dekat sebenarnya itu. Kalau jauh itu orang nggak mikirkan. Saya pikir itu saja terlalu jauh. Yang penting Kalau itu bagi saya bagaimana- dekat sekali itu. Kalau saya pemerintah yang baik pasti saya lakukan itu. Iya, benar. Kalau enggak saya berani jamin itu tidak sehat. Tidak Pemerintahan sehat. itu jadi. Baik, luar biasa. Tapi pada kenyataannya Ya. sudah kami urus, itu tidak bisa diurus. Tidak. Apa alasannya nggak bisa diurus? Baik. Karena kalian bayar. Ya, Nggak nah. bisa seperti itu. Nah, baik, Bang Aizan. Klaim itu besok. Baik, Katanya kau kumpulkan berapa lama kalian sudah bayar? Jaminan hari tua kamu, asuransi kamu itu hak kamu itu soalnya. Baik. Baik. Jangan dikatakan nggak bisa. klaim. Sahabat sekalian Parah luar saya. biasa. Ini Bang Aizan ini memang seperti ini. Dia ini marah dengan kondisi seperti ini karena memang beliau adalah memikirkan bagaimana pekerja, bagaimana kemudian orang yang masyarakat agar kemudian tidak dizolimi dengan kondisi yang saat ini. Terima kasih Bang, saya sudah menangkap kesimpulannya. Jangan ditangkap, jangan disimpulkan. Terima Dicari kasih solusi. atas ininya. Mudah-mudahan dialog kita ini menjadi perhatian Pemda Provinsi Bengkulu dan kemudian mengakomodir kepentingan-kepentingan publik. Bung Tri, terima kasih juga. Pada sampai saya Sampai yang terakhir, oke. mudah-mudahan jangan sampai lah terulang lagi di kemudian hari kejadian yang kami seperti ini, alami ya. ini terjadi kepada rekan-rekan yang lain. Sangat menyedihkan lah, Baik. sangat memilukan. Kita benar-benar mengabdi untuk negara, tapi kita dibuat seperti ini kan. Baik. Itu menyedihkan sekali. Baik, ini luar Oke, biasa. terima kasih. Beliau sudah mengabdi 6 tahun dan ada juga yang mengabdi 15 tahun, tapi kemudian di suratnya itu pemberhentian, pemecatan ya, pemecatan, bahasa pemberhentian itu ya sama dengan pemecatan. Sementara Rohidin Mersa sebagai Gubernur Bengkulu mengatakan tidak ada pemecatan. Ini ironi. Terima kasih sekali lagi Bang Aizan sebagai Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Bung Tri sebagai mantan THL. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.